Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan hari Selasa 12 November 2024. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita menemukan bagaimana Yesus memberikan gambaran seorang hamba yang seharusnya melayani Tuhannya. Hamba itu membajak, menggembalakan ternak, bahkan menyediakan makanan dan minuman bagi tuannya. Kita tahu tugas seorang hamba adalah memastikan semua kewajibannya terlaksana, apapun kondisinya. Ia harus taat dan memosisikan dirinya sebagai seorang hamba. Dari figur contoh teladan seorang hamba hari ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik sebagai juga hamba-hamba di hadapan Tuhan. Pertama, kita harus menyadari diri kita, sadar diri bahwa sesungguhnya setiap orang di antara kita dipanggil menjadi seorang hamba. Tentu ada tugas dan panggilan yang harus kita wujudkan. Menjadi seorang anak Allah adalah menjadi seorang hamba yang setia. Sama seperti seorang ibu dipanggil untuk setia terhadap anak-anaknya, demikianlah kita juga sebagai hamba pelayan di hadapan Tuhan. Kesadaran ini sangat penting supaya sebagai seorang pelayan kita tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita jangan lupa bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah yang telah ditebusnya dengan lunas. Berarti bahwa kita sebagai orang percaya merupakan hamba-hamba Allah. Sebagai hamba, semestinya kita melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak kita sendiri. Sering kita berpikir bahwa jasa-jasa kita, pelayan-pelayan kita berguna untuk lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Dalam dirinya Allah telah cukup dalam dirinya kemuliaan yang sudah dimilikinya. Pelayanan yang terbaik yang kita lakukan pun tidak menambah kesempurnaan Tuhan, tetapi itu adalah sebagai balasan dari kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan sendiri melalui putranya Yesus Kristus. Maka kesadaran sebagai hamba itu sangatlah penting untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, seorang hamba diminta bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Hendaklah pinggangmu tetap terikat, seperti dikatakan dalam Injil. Siap sedia selalu dengan
apa yang akan dilakukan? Tanggung jawab, mengikat pinggang dan melayani sampai selesai makan dan minum tuannya. Artinya seorang hamba bertanggung jawab bekerja dengan baik, menyelesaikan tugasnya. Prinsip yang layak kita teladani yaitu di mana kita siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Seorang yang melakukan pekerjaan Tuhan adalah seorang yang fokus melayani dengan hati, mengerjakan sesuatu bukan demi pekerjaan, tetapi demi pelayanan. Sering kita sulit membedakan apakah ini adalah bagian dari pelayanan bagi Tuhan atau adalah bagian untuk kemegahan diri kita sendiri. Maka sebagai seorang hamba kita harus bertanggung jawab. Kita sudah diberi tugas oleh Tuhan sendiri meneruskan juga apa yang menjadi pekerjaannya di tengah-tengah dunia. Pekerjaan seorang pelayan bukanlah pekerjaan sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan tugas yang mengandung nilai bagi Tuhan dan bagi diri sendiri. Yang ketiga, kita diminta oleh Tuhan menjadi seorang hamba, seorang pelayan yang bekerja dengan tulus. Banyak orang melayani, menjadi pelayan akan pujian, mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan. Sebagai seorang hamba yang setia, seperti dikatakan dalam Injil hari ini, hendaknya pelayanan kita bukan mengharapkan pujian, upah, tetapi sebagai sebuah pelayanan yang tulus dari hati. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawab tugas-tugas kita di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Di zaman yang banyak sekali ya sebuah perbuatan-perbuatan yang penuh pencitraan, penuh kepura-puraan, mengharapkan imbalan, itulah fenomena yang berkembang sekarang ini. Yesus mengajarkan kepada kita hari ini supaya kita melayani dengan tulus hati. Jangan ada ya udang di balik batu, tapi bekerja dengan tulus, dengan terbuka, dengan sungguh-sungguh, semangat hati yang bersih, tanpa memikirkan keuntungan sendiri. Itulah ciri khas dari seorang hamba, sadar diri, penuh tanggung jawab, dan melayani dengan tulus hati. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam tugas pelayanan kita hari ini, di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di dalam gereja dan di dalam masyarakat, ketiga hal ini menjadi roh dari seluruh pelayanan kita. Tuhan Yesus, pelayan yang sejati, semoga menolong membantu kita supaya seperti Dia, bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.